Husnudzon kepada Allah. Ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musii'ina qad ja'u. Asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang disangka kita buruk, takdir Allah belum tentu buruk, bisa jadi itu baik di mata Allah. Sebaliknya, sesuatu yang kita kira baik belum tentu baik di mata Allah, itu pun saur Allah belum waktunya. Kata siapa itu yang terbaik untukmu? Tidak, sabar, terimalah takdir Allah saat itu. Mangga ya Allah, nyangga. Karena kita orang yang termasuk menuhankan ikhtiar. Ciri-ciri orang yang menuhankan ikhtiar adalah di awal dia ragu, di akhir dia kecewa. Lakukan pula, karena dia berpatokan pada kekuatan dia. Jadi mualnya bisa, mualnya lancar, mualnya dengan kemampuan dia. Padahal kalau dia yakin itu benar, lakukan saja, karena hasil itu Allah menentukan. Di akhir dia kecewa, aduh hanya kau. Nah, itu karena dia menuhankan ikhtiar dia. Padahal tidak perlu ada yang disesali selama kita total bergantungnya kepada Allah. Kata Allah, sekarang kamu dipecat, kamu berhenti dari pekerjaan. Menurut kita baik apa buruk? Buruk. Tapi pernah nggak kita yakin dengan takdir Allah bahwa ini dipecat pasti baik buat saya? Yakinlah takdir Allah tidak ada yang salah. Pernah tuh? Abdi dulu, orang Sukadana abdi. Seperti meroket secara duniawi. Bisa naik haji usia 26 tahun. Hebat tuh? Allah. Jadi apa hajiran cuma baheula 26 tahun. Wah, di mata manusia wow. Tapi ternyata setelah haji Allah bikin menukik hidup saya sampai bawah. Dan tidak ada yang tahu, karena tidak gembar-gembor, padahal menderita aja sendiri. Dan masalahnya kompleks sebenarnya. Semua karena kita keep, biarlah kita sama Allah yang tahu bagaimana pahit perihnya perjuangan saat itu. 2014 akhirnya hijrah. Maka saya jadi owner El Hijrah Hijab, itu filosofinya dari sana. Saya hijrah total, saya jual satu-satunya aset rumah ruko itu, dan saya hijrah ke Raja Desa dengan tidak tahu mau ngapain di Raja Desa. Pokoknya hijrah. Saya ingin hijrah, memulai hidup baru, prinsip hidup baru, pikiran baru, ide baru, jiwa baru, semuanya baru, tempat tinggal baru. Pokoknya ya Allah yang ngatur hidup saya. Saat itu sakit nggak? Sakit banget. Dilabeli orang bangkrut, dilabeli orang rusak, hancur, bahkan rumah tangga pun sudah di ujung tanduk. Kalau nggak kuat-kuat amanahnya bu, hancur bu, mental hancur, badan juga hancur. Akhirnya Allah beri kehidupan baru di Raja Desa 2015 sampai sekarang. Sekarang saya bisa menatap 2014. Alhamdulillah, untung saya dihitung dulu sama Allah. Itulah ayat Allah yang tadi, sesuatu yang buruk di mata kita ternyata bagus di mata Allah. Cuma kita belum menyadari kebagusannya itu. Sekarang saya baru tahu, ternyata itu obat, ternyata itu bagus. Dulu awal-awal saya lihat rumah saya nyari bu, rumah saya sakit. Suatu saat aku beli lagi. Tapi itu alhamdulillah pernah hidup di sana. Terima kasih rumahmu telah memberi sejarah untukku. Terima kasih ya Allah, aku pernah dihidupkan di sana, digembleng di sana, dan sekarang menjadi seperti ini gara-gara di sana masalah-masalah itu. Sekarang apa?
bersyukur dan bersyukur, ternyata kehidupan jauh lebih baik. Kemarin banyak sekali kejadian itu. Tiba-tiba kita yang merasa sudah dipuja-puji orang, tiba-tiba dihina, tiba-tiba direndahkan, tiba-tiba dilecehkan. Sakit gak Bu? Sakit. Orang gak tahu kita kayak apa, tapi dia tiba-tiba menghina kita, tiba-tiba merendahkan kita, tiba-tiba ngajong kita. Enak gak? Padahal kalau mau dibaca, kita yang berjasa, kita yang begini, mana nanya, wah, kalau mau dilawan begitu kan? Sakit gak? Sakit Bu, sakitnya tuh di. Tapi kalau kita mau mengikuti perasaan nafsu itu, kita gagal jadi orang sabar. Jadi apa yang harus dilakukan? Tatkala takdir Allah berlaku, pertama kali sabar. Dan sabar itu bukan nanti, sabar itu di detik pertama, bukan nanti. Cek atau kejadian nanti ya Allah, itu sabar, bukan nanti setelah nangis, setelah ibu merauk-rauk, setelah semuanya amuk-amukan, sudah lama sabar. Enggak, sabar itu bagaimana respon kita di detik-detik pertama menerima kenyataan, itu baru sabar. Tidak akan lama. Masalah apapun yang menimpa kita, insya Allah tidak akan lama. Paling lama juga seumur hidup kita. Benar ya? Paling lama seumur hidup kita itu paling lama, pasti. Nanti di alam kubur nggak ada mikirin bayar emo, ya. Tinggal bagaimana kita di hidup selanjutnya bahagia, tidak lagi dikejar-kejar masalah kayak di dunia sekarang. Jadi kalau mau berlepas dari masalah dunia sulit, karena selama hidup kita akan disertai masalah. Jangankan kita sang pendosa, Nabiullah Muhammad SAW saja hidupnya tidak berlepas dari masalah. Nabi pernah lapar, pernah. Nabi dihina, Nabi disakiti, Nabi dimusuhi. Ya apalagi kita, apalagi ibu-ibu. Kenapa ribut? Tetangga musuhin ribut, tetangga juli ribut, nya artos teu aya ribut, mau eta mapak ribut. Dua hal anu mantang ngajauhkeun urang ti Allah Subhanahu wa taala. Ribut ku seueur dunya, ribut ku eueuh dunya. Jadi seueur riweuh teu aya ribu, bener teu? Sok ibu seueur dunya, ibu ayeuna aya toko 15, ibu toko ayeuna ieu. Ibu mah bisa disaliman aya toko 15 nya, mobil aya 50 ayeuna direntalkeun nya. Mohon, teu acan sawah, teu acan itu restoran. Loba nya ibu pasti riweuh. Ceuk ieu ibu ieu kana ieu, ibu ieu kumaha, ibu ieu kumaha cek anak buahnya. Ibu mau kaburus ya cari kieu. Riweuh, enak riweuh kuloba. Sabalikna ibu teu aya dunya. Riweuh. Teu bisa ngarenca aya ka Masjid Agung oge teu aya jeung ongkos kana angkot. Teras. Jadi teu aya hadena. Dunya mah sacekarna wae. Pas butuh aya. Gitu lah saya pas hoyong pangongsan pas ada, pas hoyong nyambungan pas ada, pas hoyong acuh pas ada, pas hoyong umroh pas ada. Pios itu pios. Ayah kamu umroh ayah? Ayah, ayah. Mudah-mudahan. Hayu salam. Itu menikahnya pas-pasan. Pas ayah lamisan sawah kebun sahektar pas atosna ayah. Aduh bener pas. Lawas saya. Enggak menikahnya pas-pasan. Nah bosku, jangan bersuudzon kepada takdir Allah. Berhusnuzonlah. Husnuzon kepada Allah itu kalau mau dibuat lagi banyak. Level awal dan level orang khusus. Berhusnuzon nanti bersyukur tatkala diberi nikmat. Ari anu khusus mah
Diberi nikmat, tidak diberi nikmat, dia tetap bersyukur kepada Allah. Kurang masak syukuran namun dapat musibah. Asal Sayyidina Ali berkata, aku bahagia jika doaku dikabulkan, tapi aku lebih bahagia jika doaku tidak dikabulkan. Kata aku bahagia jika doaku dikabulkan, tapi aku lebih bahagia jika doaku tidak dikabulkan. Kata Sayyidina Ali. Ayo ulang balik. Bahagia jika doa dikabulkan, tidak bahagia namun doa dikabulkan. Kunaon cenah Sayyidina Ali juga nyaut gitu. Margi, yang pertama itu bahagia namun dikabulkan berarti itu permintaanku, keinginanku. Tapi lamun kedua berarti yang berlaku itu keinginannya, keinginan Allah. Saya mana keinginan orang, saya keinginan Allah. Keinginan Allah dong. Suatu saat kita bisa mensyukuri itu sebagai sebuah kebaikan. Yakin, ya Allah untung saya kemarin dikalungkan dirinya, ternyata Allah menyiapkan tempat yang lebih baik. Itu terjadi kan? Enggak kenek. Tatkala kita bisa menahan nafsu kita, bersabar atas kejadian itu, itulah naik derajat kita. Allah berikan masalah yang biasanya tidak terjadi. Wah, barengan ekonomi, lalu merasa direndahkan orang, ditinggalkan, dicampakkan. Ada kan kita suatu masa Allah takdirkan orang lain menyepelekan kita. Sejatinya itu bukan dia yang salah, Bu, tapi Allah sedang meminjam lisannya untuk mengingatkan kita. Sejatinya ibu harus ingat, di balik mulutnya adalah Allah sedang meminjam mulut dia untuk memberikan teguran kepada kita. Kalau tidak dibegitukan, kita jumawa, kita merasa udah benar, udah soleha, udah lempeng, udah di jalan yang benar. Sentuh baraya, terus kita tata, tidulur di baraya. Oh ya Allah, nanti ya Allah, udah langsung menjadi hati kejadian. Nanti ya Allah, abdi yang mutan. Osok itu. No ayam manut nyeri, ayam gitu. Ibu masa seperti itu biasa. Harusnya Anda lihat di balik setiap kejadian ada Allah. Kenapa Allah izinkan mulutnya ngomong kayak gitu? Pedasar batang abang cabe, burus, nyelekit karena hulu angin, dugi kaundul. Nah, ulah mengorbankan hidupmu hanya karena ucapan orang lain. Orang dia tidak sadar menyakiti kita terlalu baper. Ya. Kita sadari aja, ini Allah sedang meminjam mulut orang itu untuk memberikan teguran kepada kita. Siapapun itu, dari orang di bawah kita, di atas kita, seantara kita, terima sebagai teguran dari Allah saja. Bagaimana supaya keluar dari banyak masalah itu, harus banyak yang harus dievaluasi. Poinnya banyak, diantaranya satu aja, niat kita harus dibenahi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu juga kita sama Allah. Jangan-jangan permintaan kita sama Allah itu alasannya masih kayak tadi, nggak cukup buat Allah ngasih ke kita. Alasannya kurang benar, kurang kuat, kurang ikhlas, kurang lurus, kurang besar. Ya Allah, pas yang ngantos 2 juta jeung enti. Jangan cek Allah tanya, yang bayar yang beli baju oleh kondangan. Kuat nggak alasan itu? Kalau jadi gitu. Tapi beda lagi kalau ibu memintanya untuk sesuatu yang besar, yang manfaatnya besar. Ya Allah, ini kayak santunan yatim, tapi udah masih pasti hari Allah rezekinya. Mana anak saya? Mau dari masa acuh atau dia masih yatim? Nah, satu poin saya bocorkan, kenapa kita masih berkutat dengan masalah itu. Jangan niat kita dengan masalah itu masih belum kuat, belum luas, belum besar, baru remeh-temeh, baru ecek-ecek, hanya bersifat kebutuhan pribadi yang tidak penting. Ya Allah, ayo gaduh mobil, curi, ibu nupikan ketihan, jadi kena. Ayo kalau teh jeung naon, kamu punya mobil,
Ya Allah, aku kasihan mobil, kamu nyari ibu nu hayang pangosat salimah, kana angkot, coba tika karijet, ya Allah, mun abi teh mobil mah di papai di jalan. Saya teh niatna. Tetangga mun aya udun, mun di sana mobil abi moal sina mayar. Saya teh. Sigana niatna can kadinya, Bu. Ya Allah, abi yang angkat ka tanah suci, lih-lihan jungkelan. Pedah naon cek Allah teh. Herang batur tas haji kabeh abi acan. Saya teh. Nah, padahal seueur kitu niatna. Niat haji izin ku batur. Izin ku Allah, urang tos mampu teh acan angkat tembe. Itu sanes izin ku batur. Izin batur aya hak Jen hajang payuna abu acan isin abi geus diparangi ibu haji abi acan ka Mekah saya teh niat cek Allah teh niat kitu tapi kalau ingin bersujud di sana ingin mendapatkan keutamaan beribadah di tanah suci baru Allah mudahkan kun fayakun kata Allah abdi akan haji modal 4 juta 2 anak yang saroge berangkat wih dari aja lahir kan sanaos penuh drama adatna penuh drama pasti karena jadi intinya niat kita harus benar mau berangkat haji mau minta dunia mau minta harta niatnya yang benar dulu baru nanti Allah berikan tanpa kita pinta pun sebenarnya Allah berikan kok ahli Allah itu orang-orang kekasih Allah para wali Allah itu menyedikitkan berdoa. Ahli Allah itu justru malu untuk berdoa itu. Tapi itu mah nanti ya level nanti mungkin ya. Malu karena terlalu banyak nikmat Allah sehingga kalau minta lagi itu malu. Maksudnya sebenarnya kalau kita bisa mensyukuri, bisa mengetahui betapa banyaknya nikmat Allah, malu untuk meminta. Jadi meminta itu kalau mau dilakukan adalah untuk bukti penghambaan kita kepada Allah. Bukti ibadah kita kasahade nyumunkeun upami sanes ka Allah tapi sanes mau mendikte Allah jadi jangan mendikte Allah ya Allah kok nama ya Allah kudu 2 juta anjing kok nama kudu aya kan orang segitu mendikte Allah itu namanya eta teh dusun Bu kenapa ngatur jangan ngatur kita berdoa karena urang teh kasahade nyumunkeun jadi berdoa itu jangan ada kata-kata atau dalam hati itu mengharuskan itu terjadi. Sayyidi ya Rasul